Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Allah dalam segala keadaan kita, baik ataupun lagi susah, sedih ataupun senang, sehat ataupun sakit, dalam keadaan kita kaya ataupun kita miskin. Karena Sang Pencipta Allah jauh lebih tahu tentang kebutuhan hamba-hambanya. Dan dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan memujinya. Alhamdulillah. Sehingga pada saat kita mendapatkan nikmat akan bertambah nikmat tersebut. Dan pada saat kita sedang mendapatkan cobaan maka akan mendapatkan jalan keluar. Juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim penuh dengan penghormatan, cinta, kebanggaan kepada manusia yang telah memandu kita kepada hukum halal haramnya Sang Pencipta Allah. Manusia terbaik ini diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah untuk dijadikan sebagai suri tauladan untuk semua manusia, bukan hanya orang-orang yang beriman saja. Dan Sang Pencipta Allah juga mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan juga bersama dengan malaikat-malaikatnya, serta dijadikan ibadah untuk orang yang beriman. Dan siapapun yang mengucapkan satu kali saja salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Sang Pencipta Allah langsung 10 kali salam ataupun tambahan rahmat dan karunia-Nya. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita dalam kitab adab, dan kita sudah membahas adab terhadap sesama makhluk yang pertama, yaitu adab kepada kedua orang tua. Dan kita pada pagi ini semoga Allah berkahi masuk ke adab terhadap anak. Anak tentunya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu berapa banyak orang yang berusaha memiliki anak tapi nggak dikaruniakan oleh Allah. Saya tahu ada banyak sekali orang yang sampai sedih karena menikah 10 tahun, 20 tahun, tidak dikasih anak. Dan juga ada orang, baik itu mungkin karena faktor mandul atau faktor murni takdir Allah belum memberikan kepada mereka. Saya tahu ada orang yang harus mengeluarkan ratusan juta, bahkan mungkin miliaran untuk mendapatkan satu anak saja. Ada orang yang dicoba dengan yang lain juga, dikaruniai anak, tapi begitu lahir meninggal. Ada orang subhanallah baru punya anak meninggal, hamil lagi punya anak meninggal lagi, terus begitu. Sampai saya dapat informasi pernah ada orang Masya Allah 5 kali hamil melahirkan gugur semuanya. Ini semua saya datangkan teman-teman sekalian agar teman-teman yang telah Allah karuniai anak bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Karena anak itu akan membawa nama kita sebagai orang tuanya. Mereka karunia yang sangat besar gitu. Dan mereka adalah lembaran-lembaran kain putih yang terserah orang tua mau nulis apa di atasnya. Begitu saja poinnya. Kalau kita mendapatkan anak kita nakal, anak kita tidak benar, yang salah orang tuanya. Tidak mungkin kalau dia didik dari kecil dengan pendidikan yang baik, diajarkan tata krama, diajarkan ibadah, diajarkan kesantunan. Kemudian anak itu tumbuh rusak, nggak mungkin. Secara rasional nggak mungkin, kecuali tidak tinggal sama orang tuanya. Karena seseorang pasti akan terpengaruh dengan lingkungannya. Saya berapa kali lihat anak saya sangat peka. Apa yang saya kerjain diikutin langsung, spontan. Apa saja. Pernah sekali saya mau tutup pintu kamar mandi di kamar saya. Dan ada angin yang kencang sehingga terdorong. Kesannya pintu itu kayak kebanting, padahal sebenarnya tidak. Anak saya lakukan dibuka pintu, dibanting pintu itu. Spontan. Dia bisa seketika melihat itu. Bagi orang tua yang sering melihat anaknya tiba-tiba marah-marah, muhasabah, kita ini sering marah-marah nggak di rumah? Karena dia cuma mencontohi saja, dia nggak tahu apa-apa.
Anak-anak itu selalu menganggap orang tuanya adalah tokohnya dia. Mau orang tua itu jahat, bagi dia ini pahlawan bagi dia. Walaupun penjahat, anaknya anggap ayahnya atau ibunya itu pahlawan. Karena dia anggap itu orang tuanya. Hikmah Allah memang sudah seperti itu. Agar si orang tua ini sadar. Dan berapa banyak memang orang tua sadar gara-gara kebaikan anak-anaknya. Maka mesti kita garis bawahi teman-teman. Anak karunia yang sangat besar. Nikmat yang besar. Sampai para nabi-nabi pun menjadikan doa-doa mereka. Doa-doa meminta anak yang saleh. Kita tahu kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Yang istrinya mandul. Tidak dikarunia anak. Sampai umur 100 tahun baru Allah buat istrinya hamil. Di umur 90 tahun. Ini sudah pernah saya ceritakan kisahnya pada saat kita bahas kisah nabi-nabi atau rukun iman kita yang kelima tentang masalah yang rukun iman yang keempat tentang masalah iman kepada Rasul-Rasul. Bagaimana Zakaria alaihissalam bicara dalam Al-Quran khusus dalam surah Maryam di 10 ayat pertama minta keturunan kepada Allah. Kita tahu juga bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam cukup lama menikah tidak punya keturunan. Sampai memohon kepada Allah agar diberikan keturunan. Dan istri pertamanya mandul, Sarah. Setelah menikah dengan istri yang kedua, Hajar baru punya anak. Ismail alaihissalatu wassalam. Baru setelah itu Sarah berdoa dengan sangat giat kepada Allah agar juga dibuat hamil lah akhirnya. Dan pada saat dia hamil, maka lahirlah Ishak, gitu kan. Tapi cerita dalam Al-Quran dalam surah Al-Anbiya tentang Ibrahim alaihissalam menceritakan tentang masalah anak. Kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran cerita tentang anak. Bagaimana diceritakan tentang Nabi Yakub sangat cinta dengan anaknya Yusuf. Sampai gara-gara Yusuf dicintai sama ayahnya, saudara-saudaranya cemburu. Dan dibuanglah ke sumur, kisahnya sudah masyhur gitu kan. Sampai Nabi Yakub alaihissalam menangis kehilangan anaknya, sampai matanya buta. Mata butahnya sembuh, saking cintanya sama Yusuf alaihissalam anaknya sampai dia sembuh dengan hikmah Allah tentunya setelah bajunya Yusuf yang diambil yang pada saat Yusuf keluar itu ada bau badannya Yusuf alaihissalam. Itu waktu dia dilempar ke sumur, baju itu oleh Yusuf masih disimpan sampai dia menjadi perdana menteri atau raja di Mesir. Waktu sudah mau bertemu dengan ayahnya Yakub, saudara-saudaranya sempat mendatang ke Mesir untuk meminta makanan dan dia mereka tidak kenal kalau ini Yusuf, sampai akhirnya terjadi komunikasi. Yusuf mengatakan saya adalah saudara kalian dan seterusnya. Mereka minta maaf. Lalu kata Yusuf, bawa baju saya ini, berikan kepada ayah saya. Begitu di depan pintu, Yusuf sudah bisa cium bau anaknya. Sampai Yusuf alaihissalam, Yakub mengatakan, Inni la ajidu riha Yusuf, laula an tusannifun. Saya mendapatkan bau badannya Yusuf, kalau kalian tidak merekayasa itu. Karena lagi buta matanya. Tapi lihat bagaimana cintanya seorang orang tua kepada anak. Dan keliru kalau ada orang mengatakan cuma ibu yang sayang anaknya. Keliru. Ayah itu juga sangat sayang. Dan kisah Nabi Yakub menceritakan kepada kita. Sampai bau badannya Yusuf sudah sekian puluh tahun hilang. Itu masih bisa dicium. Maka kata anak-anaknya, sungguh kamu tetap dengan keadaanmu yang dulu wahai ayahku. Maksudnya sangat mencintai Yusuf. Maka kemudian dipeganglah baju Yusuf lalu dicium oleh Nabi Yakub. Matanya sembuh. Dengan hikmah Allah. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau ditinjau dari sisi medis, buta mata bisa terjadi karena kesedihan yang lama. Dan akhirnya sembuh justru karena obatnya sudah datang. Ya. Yaitu dia sudah bertemu dengan anaknya. Seperti itulah. Dan pada saat mereka ketemu, kegembiraan terjadi dan banyak disebutkan tentang kisah-kisah seperti ini. Jadi anak itu karunia. Kita harus syukuri. Subhanallah, banyak orang karena nikmat ini melimpah padanya, setiap tahun mungkin bisa melahirkan atau 2 tahun sekali melahirkan, istrinya melahirkan, suaminya jadi ayah. Maka karena mudahnya, Allah mudahkan, mereka anggap remeh itu. Anak-anak nggak diurus, nggak pernah dilihat, gitu kan.
Sampai sekarang banyak orang lebih mendahulukan HP-nya daripada anaknya. Anaknya teriak menangis sementara terima telepon bunyi. Kira-kira ibu-ibu kalau bunyi telepon dengan anak nangisnya mana dahulu? Kalau di zaman sekarang. Kebanyakan HP-nya dulu diangkat baru urus anaknya. Seakan-akan teriakan HP lebih penting daripada teriakan anak yang merupakan darah daging kita. Bahkan kadang-kadang ada yang marah sama anaknya. Diam, ibu lagi bicara. Bisa saja. Atau ayahnya sibuk dengan melakukan apa, ya? Mungkin sibuk dengan pekerjaannya, anaknya cuma datang mau bermain, bercanda, kemudian tidak ada waktu buat anak. Inilah haula wala quwata illa billah. Jauh semua dari agama Islam. Seorang badui datang kepada Nabi SAW di masjid. Kemudian Hasan dan Husain lewat radhiyallahu anhuma. Lalu Nabi SAW mengajak main, memeluk sambil mencium keduanya. Kata badui ini, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Sungguh saya memiliki 10 orang anak, belum pernah saya cium seumur hidup saya. Gak pernah saya ajak bercanda, cium gak pernah. Kata Nabi SAW, saya tidak melihat kecuali Allah sudah mengangkat rahmat dari dalam hatimu. Anak karunia dari Allah, amanah. Dan saya sering bahasakan dalam pengajian-pengajian saya, teman-teman sekalian, anak adalah amal jariah yang paling besar. Saya sekarang ceramah depan Bapak Ibu ini, semoga Allah ikhlaskan niat kita semua dan menjadi amal jariah buat kita insyaAllah. Ibu dan ayah saya sekarang sedang panen pahala. Padahal ibu saya sudah di kuburan, Allah yarham, dan ayah saya mungkin di Makassar lagi istirahat saja. Gitu ya. Jadi mereka panen pahala karena yang membuat saya bisa jalan, mereka yang pandu saya pada saat saya kecil. Saya tumbuh dari ASI ibu saya juga, ya, dan seterusnya ayah saya memandu saya untuk itu. Mereka panen pahala. Anak bisa jadi aset amal jariah yang besar. Ajarkan mereka kebaikan-kebaikan. Enggak usah sibuk ngajarkan orang di luar kalau anak-anak kita belum bisa didik. Gitu. Ya. Didik mereka kebaikan-kebaikan. Masukkan mereka ke lembaga-lembaga sekolah yang baik. Gitu. Hak anak banyak sekali. Tapi yang paling pertama dimulai dari memilih pasangan yang benar. Memilih pasangan yang benar. Ini hak anak yang pertama. Saya pernah jelaskan dan akan kita jelaskan juga ke depan, ada hak nanti suami istri. Memilih pasangan, teman-teman sekalian, bukan hanya sekedar ketentraman jiwa kita pribadi. Tetapi permasalahannya adalah, pada saat saya menikah sama istri saya sedang menjadi pabrik manusia, tanda kutip. Setiap orang menikah, berarti dia akan menjadi kantong-kantong manusia, akan keluar perkembangbiakan generasi manusia. Allah jadikan seperti itu. Maka jangan salah ini. Seorang laki-laki salah memilih istri, maka tetes sperma dia kalau masuk ke rahim si wanita tadi, wanita itu kalau dia hamil akan menjadi ibu anaknya selama-lamanya. Buruk, maka buruk sudah. Kasar misalnya, nggak sholat, nggak tutup aurat, nggak tahu baca Quran, segala macam keburukan agama yang terjadi, maka terima. Resiko berat ini, nggak gampang. Sama juga perempuan muslimah. Salah milih laki-laki hanya karena gantengnya saja, hanya karena kayahnya saja, nggak mau peduli apakah dia sholat atau enggak, dia mabuk-mabukan atau tidak, dia suka dengan selingkuh nggak sama perempuan lain, berbuat dosa-dosa haram dalam agama. Dia nggak mau tahu, yang penting gantengnya, yang penting kayahnya. Status sperma dia ibu terima, ukhti kita terima, dan hamil. Laki-laki itu akan menjadi ayah anak kita selamanya. Makanya ulama mengatakan dalam pendidikan anak, hak pertama memilih pasangan yang tepat. Gak boleh salahin. Termasuk juga dalam hak setelah itu adalah, dalam syariat, bagaimana mereka berikhtiar dan berdoa sebelum terjadi kehamilan, bahkan setiap kali mau biologis untuk berdoa. Supaya biologis ini bukan cuma sekedar kenikmatan semata, tetapi ada target untuk perkembangbiakan manusia. Di mana Nabi SAW mengatakan siapa yang ingin pada saat ingin menggauli istrinya membaca Allahumma jannibna minasyaitani wa jannib syaitani ma razaqtana,
Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah apa yang engkau karuniakan kepada kami dari kenikmatan biologis dan keturunan dari syaitan. Maka kata Nabi SAW, kalau mereka dikaruniai anak hamil gara-gara hubungan tersebut, maka anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Perhatikan, ada hubungan dengan anak. Jadi ini bukan cuma sekedar masalah biologis. Itu hak anak yang kedua. Setiap kali orang tuanya mau berhubungan biologis, mereka harus baca doa. Lebih afdal dua-duanya. Tapi yang sangat ditekankan adalah si ayah pemilik sperma. Jauh sebelum meletakkan kemaluan di kemaluan, membaca doa ini. Hak yang ketiga, mencarikan rezeki yang halal. Yang kita masukkan asupan ke dalam tubuh anak-anak kita, halal. Ibu-ibu saya sarankan selalu ucapkan, setiap suaminya mau keluar rumah, apa saja dipanggillah suaminya. Bahasakan baik-baik. Dipanggil kakak kah, dipanggil abang kah, dipanggil apa saja. Bahasanya, bilang, tolong bawa pulang ke rumah rezeki halal buat saya sama anak-anak. Pesankan suaminya. Jangan buat gulanya, kopinya, susunya, bajunya, air yang dibayar, listrik rumah semuanya haram. Bagaimana bisa ini? Seakan-akan dia meletakkan najis di dalam rumahnya. Pendapatan yang haram, berbahaya. Dan saya sarankan teman-teman ikuti, ada tablik akbar di Makassar kemarin dan sudah diangkat di YouTube, judulnya Akibat Makanan Haram. Dengarkan bagaimana bahaya-bahayanya akibat pendapatan haram itu. Walaupun sedikit tapi halal itu berkah. Dibandingkan banyak tapi haram. Karena rentetannya kemana-mana. Termasuk hadis Nabi SAW. Bagaimana seseorang yang rambutnya acak-acakan, nggak punya alas kaki, bajunya kotor, mengangkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah berikan, bagaimana Allah bisa berikan sementara makanan, minuman dan pakaiannya haram. Nggak bisa ini. Jadi pendapatan halal. Yang keempat, pada saat melahirkan diberikan haknya. Hak tersebut adalah di hari ketujuhnya diberikan nama yang baik, dan nama yang paling baik adalah nama yang kalau laki-laki dan perempuan juga sama ternisbatkan penghambaan kepada Allah. Seperti Abdullah dan Abdurrahman. Nabi SAW bersabda, nama yang paling Allah cintai Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian datang semua nama yang dinisbatkan penghambaan seperti ini. Abdul Ghafur, Abdul Syakur, ya. Kalau perempuan diganti abdunya menjadi amah. Amah. Kalau laki-laki Abdullah, kalau perempuan Amatullah. Ya. Kalau laki-laki Abdurrahman, kalau perempuan Amatur Rahman. Dan ini saya lihat masih jarang dipakai di Indonesia, atau mungkin bahkan belum ada yang pakai kalau perempuannya gitu kan. Ada nama-nama beberapa sahabat, keturunan mereka seperti anaknya, ya, Abdurrahman ibn Auf dan beberapa sahabat yang lain dinamakan seperti itu. Datang setelahnya nama para nabi-nabi. Ada 25 nabi dan rasul, kita tahu dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalam. Kalau perempuan tentu ibunya nabi-nabi, istrinya para nabi, ya. Jadi datang setelahnya nama para nabi-nabi, kemudian setelah itu datang semua nama yang memiliki makna yang baik. Dan di sini puncaknya nama para sahabat ridwanullah alaihim dan nama sahabiat. Kalau ini sangat luas dan banyak sekali. Banyak sekali nama-nama yang bisa kita pilih gitu. Dari sahabat-sahabat laki-laki dan sahabat perempuan. Sahabat laki-laki banyak seperti yang dijamin masuk surga 10 orang. Ada Abu Bakar namanya Abdullah bin Abi Quhafa. Ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, ada Abdurrahman bin Auf, ada tentu Abdurrahman saja diambil. Auf nama ayahnya. Kemudian ada Sa'ad, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'adnya saja diambil karena menisbatan nama ayah kepada nama ayahnya. Ada Sa'id bin Zaid, ada Sa'idnya saja diambil saja nama ayahnya. Kemudian ada Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Ubaidahnya saja. Ya. Perempuan juga ada banyak, Nusaibah, ada Fatimah, ada Sauda, ada ya ada
Zainab, ya, ada Ruqayyah, Ummu Kalthum, ada Fatimah. Banyak nama-nama yang bisa dipilih. Kemudian datang juga setelahnya, setelah nama para sahabat, nama apapun, tapi nama itu memiliki makna yang baik. Nama-nama yang baik. Ini termasuk hak di hari ketujuhnya, dipilihkan nama yang baik, kemudian disembelihkan hewan yang kita kenal dengan akikah. Kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Umurnya minimal 1 tahun dan sempurna. Boleh jantan, boleh betina kambing itu. Kemudian termasuk haknya adalah pada saat itu dicukur rambutnya di hari ketujuh, lalu ditimbang dengan timbangan perak atau emas, kemudian disodokahkan nilainya. Misal 1 gram, nilai 1 gram perak berapa pada hari itu, disodokahkanlah sejumlah itu. Kemudian juga termasuk haknya pada hari ketujuh itu adalah dihilangkan adza. Adza itu yang kita tahu biasanya sisa tali pusarnya, ya. Itu biasanya hari ketujuh sudah tercabut, ya. Itu dibuang dan itu biasa saja dibuang. Ini termasuk dalam hadis dikatakan, aku anhul adza. Ambillah darinya atau hilangkan masalah itu darinya. Ulama hadis mengatakan ini adalah rambutnya dan sisa tali pusarnya. Kalau dari awal lahir sampai hari ketujuh, bahkan bisa sampai hari ke-14 atau hari ke-21, juga diberikan hak tahnik. Tahnik itu adalah orang tuanya atau orang saleh mengunyahkan kurma, kemudian ditempelkan ke langit-langit bayi. Langit-langit, ya, bagian atas dari bagian dalam mulutnya, di langit-langitnya ditempelkan kurma yang sangat halus, dihaluskan oleh mulut. Ya. Ini sebagaimana seringkali masyarakat Madinah membawa anak-anak bayi mereka yang baru lahir ke Nabi SAW, maka Nabi memberikan nama dan mentahniknya. Datang setelahnya, hak anak-anak adalah pendidikan. Dan ini saya selalu sarankan Bapak Ibu sekalian, pesantren. Saya wasiatkan itu, kalau enggak ada Islamic boarding school silahkan. Kita selalu jadikan pesantren ini seperti tempat pembuangan anak nakal. Ya. Itu yang sekarang diyakini oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Yang didahulukan sekolah pemerintah, bukan kita masalahkan sekolah pemerintah, tapi ini sekolah umum dengan soal agama. Nanti kalau nggak diterima di negeri baru masuk ke pesantren. Keliru ini. Dari awal tanamkan ke mereka, nah ayah sama ibu mau kau masuk pesantren. Pesantren itu diajar sholat 5 waktu di masjid, dihafalin Al-Quran, diajarin hadis-hadis Nabi SAW, diajarin mandiri dan dewasa. Jelas sekali ini, manfaatnya besar. Dan dusta kalau ada pernyataan mengatakan nanti kalau anak saya jurusan agama nggak bisa hidup, itu akidahnya lemah sekali. Justru orang-orang yang berada di jalan Allah itu Allah akan bukain rezekinya, gitu kan? Tidak benar sama sekali. Kami tidak pernah mendapatkan dai meninggal kelaparan. Tidak pernah ceritanya. Tapi banyak orang tamatan umum mati kelaparan. Ini tidak benar ini. Syubhat yang tidak boleh sama sekali ada di benak kita. Syaitan yang membuat itu. Jurusan agama. Agama bukan pilihan. Agama kewajiban. Yang akan memandu dia menjadi orang baik. Yang akan menjadi amal jariah buat kita. Bukan materi umum. Umum itu bisa dia kursus. Dia sudah lulus pesantren, dia masuk S1 agama pun, bisa sampingan kursus komputer, bisa sampingan kursus bahasa Inggris, bisa sampingan kursus manajemen. Ya. Saya dulu sambil ngajar di Makassar, sambil ngajar di kampus, sambil saya kursus manajemen. Saya bisa luangin waktu, malam saya kursus 2 jam. Saya bisa belajar ekonomi. Saya kursus komputer bisa, saya kursus bahasa Inggris bisa. Gak ada sesuatu yang menahan. Tapi kalau agama gak ada istilah kursus ini. Susah. Sekarang sudah mulai dibuat program pesantren kilat. Itu pun 1 minggu. Terus mau dipadatin. Maksimal 1 bulan. Mau dipadatin terus paham semua agama. Gak bisa. Sedangkan dari SD saja, dari rumah, dari masih kecil kita sudah didik agama. Sampai masuk pesantren selesai SMP, SMA-nya. Sampai kuliah pun masih ada hal-hal yang mesti diingatkan masalah agama. Bagaimana kalau hanya sekedar pas-pasan? Amanah itu.
di sisi Allah SWT. Jadikan mereka aset amal jariah. Pendidikannya penting Bapak Ibu sekalian. Tinggal jangan salah pesantren saja. Harus ditahu, telusuri pesantren itu. Benar nggak? Bagus nggak? Ngikutin manhaj sunnah nggak? Benar-benar. Jangan sampai salah anak kita. Ini penting untuk diketahui. Ini hak anak loh, pendidikan. Di sini kita bedain hak yang setelahnya. Hak anak perempuan, hak laki-laki dalam masalah pernikahan. Kalau hak anak laki-laki, kita bicara nafkah dulu. Hak setelah pendidikan adalah nafkah. Dan nafkah adalah kebutuhan dasar. Makan, minum, pakaian, segala macam. Ini ada perbedaan. Kalau untuk anak perempuan, wajib sampai mereka menikah. Kalau untuk anak laki-laki, wajibnya hanya sampai balik. Sisanya sunnah. Makanya hak waris laki-laki 2. Dan perempuan 1 karena kewajiban nafkah orang tua bagi anak laki-laki sampai balik. Kalau anak perempuan sampai dia menikah, walaupun dia jadi gadis tua sampai 50 tahun, tetap wajib orang tuanya nafkahi. Ya. Masalah pernikahan juga sama. Perempuan diurus pernikahannya, laki-laki dibiarin dia mandiri. Kalau orang tuanya mau bantu silahkan. Dan kata Nabi SAW, siapa yang mendidik anak perempuannya dengan baik sampai dia menikah, diserahkan ke suaminya, suaminya tanggung jawab. Karena kalimat akad itu kalimat penyerahan tanggung jawab. Saya nikahkan kamu, saya akan kasih kamu amanah nih orang yang dititipin sama Allah kepada saya, anak ini. Dengan mas kawin untuk menghalalkan dia dengan ini. Kamu terima? Ya, saya terima. Terima tanggung jawab tuh si suami. Mulai sekarang makannya, minumnya, pakaiannya, segala kebutuhannya, perempuan ini sekarang pindah ke suaminya. Ayahnya sudah nomor 2 sekarang. Kata Nabi SAW, siapa yang didik anak perempuannya dengan baik secara agama sampai menikah, dijamin baginya surga. Dijamin baginya surga. Saya setelah nikah, saya bilang sama mertua saya, sekarang Alhamdulillah anak ini sudah jadi amanah saya. Abi sama mama ini sudah jelas lepas. Secara tanggung jawab syar'i. Bisa nasihatin, tapi saya yang bertanggung jawab depan Allah hari kiamat. Maka sudah ada jaminan surga. Jadi kita lepasnya di situ, gitu kan? Kalau sudah berumah tangga, itu sudah kita berlepas tangan dalam arti kata bukan lagi seperti anak kecil yang diurus. Nah, ada juga orang tua berlebihan dalam masalah ini. Walaupun anak yang sudah berumah tangga dicampurin semua. Datang ke rumah, terutama ibu-ibu ini biasa. Makanya sering bermasalah dengan anak mantunya. Anak mantunya mau pasang bunga warna hijau, dia mau bunga warna kuning. Nggak mungkin ketemu, akhirnya ribut. Suruh anaknya cerai, nggak boleh ini. Haram dalam agama. Hanya karena dia tidak suka dengan anak mantunya. Nggak bisa. Yang menikah anak kita, bukan kita. Jangan campurin itu. Urus rumah sendiri. Dan dalam masalah rumah tangga sering saya nasihatin, pindah rumah, pindah rumah. Jangan satu rumah. Walaupun bersebelahan, tidak masalah. Dan kita sebagai orang tua jangan pernah campuri pengaturan rumah tangganya anak kita. Udah. Kasih masukan, nasihat silakan. Tapi jangan campur. Mau dia pakai piring kecil, nggak apa-apa. Kita piringnya besar. Nggak usah masuk ke dapur, Bu. Periksa lemarinya. Hah? Kenapa piring kamu kecil? Anak saya sudah dikasih makan atau belum? Karena urusan kita itu. Nggak usah berlebihan. Gitu. Ini masalah. Istrinya lagi butuh. Enggak, saya sebagai ibunya saya lebih butuh. Akhirnya anak itu harus bakti. Enggak, kita mengalah. Udah, anak itu bukan milik kita loh. Dia lahir, tidak ada andil kita di satu bulu matanya. Satu bulu matanya kita nggak ada andil. Orang suami istri cuma hubungan biologis, tiba-tiba lahir tuh manusia. Hah? Apa hubungannya dengan kita? Nggak ada hubungan sama sekali. Bagaimana kita merasa ini adalah hak kita? Allah yang membuat ada variabel hukum. Jadi jangan langgar hukumnya Allah. Apa yang Allah ajarkan patuhi. Itu bukan hak kita sama sekali. Sama dengan kejadian Nabi Nuh alaihissalam pada saat anaknya meninggal dalam keadaan kafir. Dia mengatakan, innahu min ahli. Ini keturunanku ya Allah. Ini seperti anakku, ini hakku, bagian dari aku. Kata Allah SWT, innahu laysa min ahlik. Dia bukan keturunanmu lagi. Innahu amalun gairu salih. Dia telah melanggar peraturanku. Dan saya tidak mau hai Nuh kau menjadi orang yang bodoh gara-gara ini. Maka Nabi Nuh alaihissalam 40 tahun tidak berani angkat kepalanya ke langit.
Karena takutnya sama Allah, Allah sudah menegurnya. Anak-anak itu amanah dan semua di muka bumi ini amanah. Kita akan tinggalkan. Nanti pada saat kita meninggal baru kita tahu, oh ternyata ini tanggung jawabnya segini ya. Saya harus begini ya. Gitu. Cuma yang saya ingin diberatkan di sini adalah poin-poin tadi yang saya jelaskan teman-teman sekalian. Tentu kita akan dengarkan nanti dari Syekh Abu Bakar rahimahullah. Ini kronologis dari saya. Sesuai dengan pengalaman yang saya temukan selama terjun di dakwah di Indonesia ini. Hal-hal tadi yang saya lihat itu. Hak-hak yang masih banyak terbengkalai. Yang harus kita luruskan. Saya akan bacakan adab terhadap anak yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Kata beliau, seorang muslim mengakui bahwa anak mempunyai hak terhadap orang tuanya yang harus dipenuhi di samping adab-adab yang harus dilaksanakannya, yaitu berupa memilih ibu yang baik atau pasangan yang baik, memberi nama yang baik, menyembelih akikah atas namanya pada hari ke-7 sejak kelahirannya, mengkhitannya, dan ini juga tadi saya belum sempat sebutkan, ya khitan juga termasuk bagian dari agama, menyayangi dan berlaku lembut terhadapnya, memberinya nafkah, mendidiknya dengan baik, memperhatikan pendidikannya dan pengajarannya serta menanamkan ajaran-ajaran Islam dan melatihnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah serta membimbingnya sampai dinikahkan apabila ia dewasa atau telah dewasa. Kemudian menawarkan pilihan untuk tetap dalam pemeliharaannya atau mandiri dan membangun kemuliaannya dengan usahanya sendiri. Hal ini berdasarkan dalil-dalil dari kitab dan sunnah berikut ini. Yang pertama adalah tentang masalah nafkah, surah Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Al-ayah. Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Dan ini adalah afdhaliyah, menyapinya 2 tahun. Tapi bagi yang tidak punya, Allah memang karunia dia tidak punya ASI, maka tidak ada dosa baginya. Ya, yang jadi masalah kalau orang punya ASI sengaja tidak mau nyusuin anak. Ini ada hukum syari yang dianggap berdosa. Tapi kalau kurang dari 2 tahun boleh saja. Misalnya sudah 6 bulan kayak kita sekarang penelusuran medis sudah boleh dikasih makanan tambahan. Mungkin dia sudah tidak terlalu tertarik dengan ASI, maka boleh saja. Tapi harus di ASI, nggak boleh sama sekali nggak dikasih. Dikatakan bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, maksudnya 2 tahun adalah sempurnanya, paling afdalnya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Artinya pada saat hamil, ayahnya harus memberikan susu, ya pakaian, segala macam kebutuhan. Karena haknya si anak tadi, selain daripada hak istri. Dalam surah Tahrim ayat 6, Allah juga berfirman tentang masalah pendidikan. Pentingnya pendidikan bagi istri dan bagi anak, terutama bagi anak-anak di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilaz. 'Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Makna daripada kandungan ayat di sini, ya, dalam ayat ini terkandung perintah untuk memelihara keluarga dari ancaman api neraka, yaitu dengan mentaati Allah Ta'ala. Mentaati Allah Ta'ala menuntut pengetahuan tentang apa-apa yang diwajibkan Allah untuk ditaati. Ajarkan mereka agama, biarkan mereka faham halal haramnya Allah, sehingga mereka jadikan sebagai prinsip hidupnya. Dan ini tidak datang begitu saja tanpa dipelajari, karena anak termasuk keluarga,
Maka ayat ini menunjukkan kewajiban orang tua untuk mengajari anaknya, mendidik, membimbing, dan menuntunnya kepada kebaikan serta mentaati Allah dan Rasulnya, dan menjauhkannya dari kekufuran, kemaksiatan, hal-hal yang merusak dan buruk. Dan dengan itu semua bisa melindunginya dan semua itu bisa melindunginya dari ancaman api neraka. Karena di sini dikatakan selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Hanya dengan meninggalkan maksiat dia selamat dari api neraka. Jadi jangan dari kecil. Ada banyak subhanallah orang tua, dia suami istri sudah menikah, sudah punya anak masih ke karaoke, masih ke diskotik. Anak-anaknya diajak. Sekarang ada karaoke keluarga. La haula wa la quwata illa billah. Nah, majelis ilmu keluarga, bukan karaoke keluarga. Anak-anak diajarin bukan lagu Al-Quran, sunnah Nabi, zikir. Kalau dia bisa nyanyi, dapat pahala apa kita? Gak ada pahalanya. Minimal itu. Tapi kalau dia baca Quran, bapak ibu ajar dia doa, Rabbi ghfirli wali walidayya, hafalin. Itu lebih baik daripada 1000 karaoke, 2000 karaoke bahkan. Dosa semua itu kepada Allah. Kenapa harus begini? Dianggap satu program bangga. Malam minggu pergi sama-sama. La haula wa la quwata illa billah. Bukannya diajak ke rumah anak yatim sedekah. Bukannya diajak melihat keadaan orang-orang miskin tetangga di sebelah. Duduk panggilin pengaji, tenaga pengajar. Panggilin seorang hafid Quran. Kalau anak laki-laki hafidah Quran. Kalau perempuan ke rumah. Biarin mereka hafal Quran. Kalau kita belum bisa baca Quran, jangan wariskan keburukan pada anak-anak. Saya selalu bilang itu. Jangan pernah wariskan keburukan kita pada anak-anak. Kalau kita nggak bisa ngaji kecuali umur 40-30 tahun, anak-anak harus hafal Quran di umur 10 tahun kalau perlu. Buat mereka jauh lebih berprestasi daripada kita. Kita sudah ketinggalan, perbaiki dengan anak-anak. Kalau mereka hafal Quran, kita panen pahalanya kan. Masukkan ke pesantren kalau kita dulu umum. Semuanya harus kita ubah menjadi lebih baik ini. Semua itu tujuannya untuk menyelamatkan dari api neraka. Ya, kalau kita sayang, selamatkan mereka dari api neraka. Dan tidak mungkin kecuali mentaati Allah dan Rasulnya. Sebagaimana juga dalam ayat yang pertama tadi disebutkan, wal walidatu yurdi'na auladahunna, dalam surah Al-Baqarah ayat 233, dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya. Maksudnya adalah termasuk hak yang harus diberikan. Hal ini menunjukkan wajibnya orang tua memberi nafkah kepada anak. Karena wajibnya memberi nafkah kepada ibu yang menyusui itu disebabkan karena dia menyusui anak. Dan Allah pun berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Yang kedua, sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang dosa yang paling besar. Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 4477. Dan juga Imam Muslim nomor 86. Kata Nabi SAW, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Wa an taqtula waladataka khasyata ay yat'ama ma'ak. Wa an tuzaniya khalilata jarik. Engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu padahal dialah yang telah menciptakanmu. Engkau membunuh anakmu karena takut ikut makan bersamamu. Dan engkau berzina dengan istri tetanggamu. Dari sini saksi bahasan adalah yang kedua, engkau membunuh anakmu karena takut ikut makan bersamamu. Maknanya luas ini. Artinya sengaja tidak mau punya anak karena pikir nanti susah kalau makan kalau punya anak. Susah mendidik. Atau pada saat sudah hamil, udah nggak usah punya anak dulu deh. Nanti bagaimana ngurusnya? Bukan itu. Mengurus itu kewajiban kita. Kalau bukan urus anak, kita mau urus apa? Ada orang lebih pikir urus kucing daripada urus anak. Urus ayam daripada urus anak. Ini gimana pemikirannya? Hamil biarin aja hamil. Kenapa kalau hamil? Bukankah ibu-ibu setiap kali hamil dapat pahala jihad? Kan hadisnya begitu. Kalau mati syahid. Dan orang kalau setiap kali hamil itu peremajaan rahim. Awet mudanya justru di situ, kesehatannya di situ. Kita lihat orang-orang dulu kita, ibu-ibu, nenek-nenek kita dulu punya anak 10, sehat, matanya kuat, sehat jalan. Kenapa bisa? Ya peremajaannya selalu ada. Ini sudah anaknya 1 cukup, nggak mau. Suaminya aja punya anak nggak mau lagi. Kamu nggak rasain sih melahirkan.
Mau kalau malaikat bilang, kamu juga kenapa, kamu nggak mau juga dapat pahala jihad? Kan itu. Kalau lihat pahalanya pastilah mau. Nah, ikhlaskan itu. Sama dengan laki-laki pergi berjihad, susah menghadapi musuh, memang berat. Gitu ya. Pahala semuanya. Gitu. Masalah mendidik kita berusaha maksimal. Tugas kita adalah ikhtiar. Lahir alhamdulillah, terima. Dengan ikhlas, didik mereka, latih mereka. Allah akan balas kok. Seberapa besar kadar pengorbanan kita kepada anak-anak, sebesar itu pula nanti akan datang bakti mereka kepada kita. Seperti itulah kadar besar. Kita makin perhatian sama anak-anak, maka makin ada perhatian juga dari mereka nanti pada saat mereka dewasa. Yang kedua, yang selanjutnya adalah larangan membunuh anak, kata beliau, mengharuskan kebalikannya, yaitu menyayangi dan mengasihinya, serta menjaga fisik, akal dan jiwanya. Kan tadi hadis dikatakan, induk dosa besar adalah yang pertama menyekutukan Allah, yang kedua membunuh anak karena takut makan bersama, dan yang ketiga berzina dengan istri atau pasangan tetangga. Nah, tentu ini ada bahasan sendiri ya. Tapi yang jelas membunuh anak haram, dosa besar setelah syirik. Baik menggugurkan, baik sengaja tidak mau punya keturunan dan seterusnya. Karena takut makan bersama, dia takut dididik, takut dibesarkan, takut nanti susah-susah repot cariin uang, nafkah untuk beliin susu dan seterusnya. Dan beliau mengatakan, kalau dosa besar membunuh anak di sini atau menggugurkan atau sengaja tidak mau punya keturunan padahal sebenarnya punya peluang untuk itu, yang merupakan tugas setiap manusia untuk perkembangbiakan generasi manusia, berarti lawannya adalah kalau dilarang bunuh berarti kita disuruh sayangi, lindungi, ya, didik yang baik dan seterusnya. Nabi SAW bersabda tentang akikah yang merupakan hak anak juga di dalam hadis yang disusun oleh ahli sunan Abu Daud nomor 2838, An-Nasai nomor 4220, Ibnu Majah nomor 3165 dan disahihkan oleh Tirmidzi nomor 1522. Kata Nabi SAW, al-gulamu murtahanun bi'akikatihi tudbahu anhu yawm as-sabi'i wa yusamma fihi wa yuhlaku ra'su. Anak itu tergadaikan dengan akikahnya yang disembelikan untuknya pada hari ketujuh setelah kelahirannya. Lalu pada saat itu pula dinamai dan juga dicukur rambutnya. Dimana sudah kita jelaskan tadi di awal. Dalam hadis lain disebutkan juga, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5889, Imam Muslim 257, Abu Daud 4198, Tirmidzi 2756, Nasai nomor 10, Ibnu Majah nomor 292 dan Imam Ahmad 7220. Al-fitratu khamsun, al-khitanu wal-istihdadu wa qassu syaribi wa taqlimul adfari wa nadful ibt. Fitrah atau kesucian ada 5. Khitan, istihdad, khitan berarti kita sudah tahu sunat ya. Laki-laki dan perempuan memang ada sunatnya. Ya. Tapi perempuan itu berbeda. Sebagaimana sudah pernah ada yang bertanya yang sudah saya jelaskan. Ini teman-teman di puskesmas, di rumah sakit insya Allah sudah tahu masalah itu. Ya. Kemudian istihdad atau mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, mencukur kuku, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Ini 5 hal fitrah dan termasuk sini adalah berarti khitan. Ya, masuk dalam fitrahnya adalah khitan, ya. Ini juga termasuk fitrah. Berarti anak itu dikhitan, ya. Ulama berbicara masalah khitan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama mengatakan khitan yang paling afdal dikerjakan pada saat dia bayi. Jadi saya sudah coba praktekin ke anak laki-laki. Anak laki-laki saya Allah kurniakan alhamdulillah. Dia begitu lahir, kemudian saya coba konsultasikan dengan beberapa rumah sakit di Jakarta dan ada yang siap untuk itu, alhamdulillah khitan, dan memang pertumbuhan badannya jauh lebih segar, lebih sehat. Dia tidak jauh lagi dari ketakutan jiwa karena biasanya di khitan kalau sudah besar malah membuat dia takut, trauma, kesakitan, ya. Kalau bayi umum, ya. Dan subhanallah dia nangis cuma sebentar sekali, habis itu sudah selesai.
Begitu pula dengan anak perempuan. Pendapat kedua mengatakan setelah dia sudah bisa berjalan. Sudah bisa berjalan. Masalah umur ini tentu relatif ya. Bisa berjalan berarti umur 2 tahun ya, 3 tahun ini dilakukan. Dan keliru kalau ada orang melanggar umur-umur ini. Misal ada orang membiarkan anaknya nanti sudah SD, nanti sudah SMP, ada yang SMA baru mau di khitan, ini keliru ya. Nah, itu akan membuat traumatis dalam jiwa ya. Jadi makin kecil makin bagus, dan Allah alam pendapat pertama yang saya lebih cenderung padanya. Dalam hadis lain juga disebutkan, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3671, kata Nabi SAW, akrimu awladakum wa ahsinu adabahum, fa inna awladakum hadiyatun ilaikum. Muliakanlah anak-anak kalian dan baguskanlah adab mereka, tata keramanya, karena anak-anak kalian adalah hadiah bagi kalian. Juga sabda beliau yang disebutkan dalam hadis yang lain, diriwayatkan Baihaqi dan Tabarani, kata Nabi SAW, sawu baina awladikum fil atiyah, falau kuntu mufaddilan ahadan lafaddaltun nisa. Samaratakanlah dalam pemberian terhadap anak-anak kalian. Seandainya aku boleh mengutamakan seseorang, tentu akan aku utamakan wanita. Jadi anak laki-laki sama anak perempuan sama. Ini kita berikan makanan 10.000, ini kita berikan makanan 10.000. Ya. Kecuali memang kebutuhan yang tidak bisa disamakan, dalam arti kata keadilannya justru di situ. Misal porsi makanan anak kita yang sudah SMA beda dengan porsi makanan bayi, nggak mungkin sama. Maka bukan berarti kalau makanan anak kita satu hari yang dewasa ini 10.000 satu porsi misalnya, kemudian kita harus samakan kasih bayi 10.000, nggak mungkin. Mungkin dia makanannya, makanan bayi bahkan lebih mahal biasa ya. Mungkin bisa 30.000. Maka itu bentuk keadilan, gak masalah. Bukan ini yang dimaksud harus sama. Karena memang tidak mungkin sama. Atau mungkin beli baju. Baju orang yang dewasa lebih mahal daripada baju anak-anak misalnya. Gitu kan? Atau mungkin kadang-kadang ada kita temukan baju anak-anak, dia nggak mungkin karena masih bayi, nggak mungkin dibeliin 1-2 baju. Karena kalau dia kencing segala macam, butuh pergantian. Dibeliin selusin. Nggak mungkin kita beli selusin baju buat bayi, kita beli selusin buat anak yang besar. Itu nggak mungkin. Tapi keadilannya di sini adalah bagaimana kita berikan sesuai dengan porsi kebutuhan. Kalau memang ini masalah kebutuhan. Tapi kalau masalah misalnya, misal kita lagi jalan-jalan gitu kan, kemudian kita bawa kemana anak-anak itu. Ya. Yang saya lakukan misal contoh, saya punya anak-anak ada di Makassar, ada di Jakarta. Pada saat saya yang di Jakarta saya ajak ke satu tempat jalan misalnya, maka nilai yang saya pakai untuk bawa anak-anak ini jalan, saya berikan kepada anak-anak saya yang di Makassar. Mereka boleh pakai apa saja di sana. Itu contohnya saja, ya kan? Sehingga bisa kita tahu bagaimana berbagi dengan mereka yang benar. Tapi kalau sisi kebutuhan kita nggak bisa ini, karena kebutuhan ini nggak mungkin. Ya. Anak-anak bayi minum susunya lebih banyak daripada orang dewasa, otomatis. Setiap saat dia minum susu, maka pengeluarannya jauh lebih besar, gitu kan? Seperti itu. Tapi yang jelas kita harus berbuat di sini perhatian yang sama kepada anak-anak. Walaupun ada kecenderungan kepada salah satunya, mungkin karena dia memiliki kelebihan fisik segala macam, tetap saja kita harus berlaku baik dan adil di antara mereka. Disebutkan dalam sebuah athar bahwa di antara hak anak yang harus dipenuhi orang tuanya adalah dididik dengan baik dan diberi nama yang baik. Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa di antara hak anak terhadap orang tuanya adalah diajari baca tulis dan memanah, maksudnya keterampilan di sini ya. Serta tidak diberi rezeki kecuali yang halal dan baik. Diriwayatkan pula dari Umar radhiyallahu anhu bahwa ia mengatakan, nikahilah wanita yang salihah karena unsur keturunan itu berpengaruh. Seorang Arab Badui telah berbuat baik kepada anaknya dengan memilihkan ibu yang baik bagi mereka. Ia mengatakan dalam bentuk syair, wa awwalu ihsani ilaikum takhayyuri lima jidatil a'raki badin afafuha. Kebaikan pertama untuk kalian, dia bilang sama anak-anaknya, adalah pemilihanku
pada wanita sebagai ibu yang baik nasabnya dan tampak kesuciannya. Dan tampak kesuciannya. Allahu a'lam. Mungkin begitu saja. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja seluruh amal yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun sampai menjelang ajal datang nanti dimaafkan dengan diterima dengan kemahamurahannya. Dan semua kesalahan yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan kita berdoa agar semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang punya masalah diangkat permasalahannya, yang sedang terkena sihir diangkat sihirnya, yang sedang kena penyakit yang kronis semuanya dibersihkan dan dimaafkan atau dibersihkan atau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya. Semoga yang belum berumah tangga dimudahkan berumah tangga dengan yang baik, yang soleh dan soleha, yang belum punya keturunan diberi keturunan yang baik juga soleh dan soleha. Dan kita berdoa agar Indonesia menjadi negara yang aman, damai, tentram. Seluruh umat Islam berada di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dan Allah mengangkat perselisihan di antara mereka. Serta dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah menunaikan seluruh wilayah di Indonesia tanpa terkecuali pemimpin Muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, terutama Jakarta yang akan menghadapi pilkada dalam waktu dekat ini. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak akan pernah lupa kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mana pun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Sebagaimana satu kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, pada saat ada saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.